ya, sesuai dengan hasil keputusan rapat ketika kita menyusun jadwal ngaji. Ibu kan dapat giliran tanggal 4 dan tanggal 4. Memang kita cadangkan juga. Kalau nggak bisa tanggal 4, tanggal 18 gimana kalau tanggal 4 itu saya kepengen dengar juga persiapannya. Bagaimana persiapannya? Insya Allah tanggal 4 persiapan administrasi sampai persiapan dari RPP, silabus, kontak, promes, jadwal, Oh, sudah siap. Kisi-kisi sudah. sambun, Analisis tesnya sudah. sambun, Kalendernya. iya sambun. Ya, Tapi tolong kurang lebihnya minta bimbingan. tolong sama disiapkan ya Bu ya. Iya, Oke, kalau gitu kita sepakat besok ya. iya, Kita mungkin sekitar jam 9-10 ya. iya. Kan sudah habis memberikan tugas. Nanti kalau ini sudah berjalan dengan baik, nanti kita tingkatkan untuk supervisi pembelajaran daringnya. Oke Pun, monggo bisa ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya. Iya. Ya, silakan duduk di sini. Ngapunten Pak, kula wau mados jenengan mboten wonten. Kan hari ini jadwalnya supervisi. Terus tadi minjem tempat, saya naruh-naruh berkas saya di situ. Iya, tadi saya kan lagi ngontrol di ruang lain untuk pembelajaran daringnya bagaimana sudah dijalankan dengan baik, apa masih ada kendala termasuk kontrol daringnya. Jika tadi saya juga akan keluar dan saya juga ke ruang operator untuk menyampaikan bahwasanya hari ini ada laporan yang harus disampaikan ke kantor. Ibu sudah siap ya? Insya Allah. Oh iya, iya Bu. Duduk situ saya di sini ya. Kita proses jadwal dulu Bu. Kan Siti tanggal 4 dan 18 diambil tanggal 4 ya. Ini ya. Baik, kita mulai dari administrasi perangkat pembelajaran. Ibu sudah membuat kalender? Sampun Pak. Oh iya, Oke. saya periksa dulu ya. Oke. Ya, sudah dianalisa. Ya. Nah, Ibu kan saya kasih instrumen. Oke. Coba ambil instrumennya sama-sama nyoret. Kita kan demokrasi. Oke. Nah, kita sama-sama silang Bu ya. Ada ya Bu ya kalender? Oke, nonton. Baik. Sekarang program tahunan. Ini Pak. Ya, sudah ada bukunya. Ya. Jadi ada Bu ya. Oke. Ada program semester. Ya, sudah dianalisis. Ini maksudnya apa Bu anggapannya? 4 jam pertemuan. Oh iya. Kali masuk 4 jam agama dan budi pekerti Pak. Oh iya. Ya Bu. Ada ya Bu ya. Oke. Silabus. Ini silabusnya hasil pekerjaan sendiri apa hasil KKG? Hasil KKT Pak, kita berkelompok membuat silabus itu. Oh iya. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita itu. Oke. Ya, untuk silabus Ibu sudah ini sudah lengkap. Ada ya Bu ya?
RPP Bu. RPP-nya RPP daring Bu, ya. Oke. Nah, mana? 1 lembar. Lembar daring ya. Oke. Ya. 4 kali 4 jam. Tujuan sudah ada, penanaman karakter ada, langkah-langkah kegiatannya sudah saintifik, mengamati, menanya, eksperimen atau eksplor, asosiasi, komunikasi. Kemudian literasi ada. Kemudian penanaman sikap disiplin ya. Disiplin. Ini spekulasinya ada Bu? Ada. Oh ada ya. Ya nanti kita periksa setelah di penilaian proses sama hasil belajar. Yang penting lapangan ini. Ya. Ya. Cuman ini RPP sementara ada. Nanti di item selanjutnya mungkin kita akan koreksi dalamannya ini apa yang sudah standar, apa yang belum. Nanti kita perbaiki bersama. Jadi ada ya RPP ya. Mari kita jenam. Kalau jadwal tatap muka ada? Ini Pak. Oh iya. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian buka. Yang dimaksud dengan jadwal tatap muka itu begini Bu. Bukan gelondong ini, bukan gelondong. Nah, jadi pada hari Senin ini 8 jam ini kira-kira Ibu dapat di jam pembelajaran jam berapa gitu ya. Nanti diperbaiki Bu ya. Ada ya. Jurnal harian ini. Ibu grogi jangan-jangan nggak buat Ibu. Banyak Pak buat Pak ini Pak. Oh, ya syukurlah. Klinik pembelajaran wonten. Oh, Iki jurnal. ini ya. Nggih. Itu klinik wonten. Jurnalnya iki wonten. Ini bagus ini ada gambarnya. Jadi foto bukti bahwasanya kita melakukan kegiatan. Ini yang klinik pembelajaran kemarin itu ya. Nggih. Siapa nih Bu? Yang laki-laki ini, laki-laki ini ya. Oh nggih, dapat. Oh dapat. Nggih. Dapat klinik pembelajaran yang dapat. Nggih. Yang darinya? Darinya nih Pak. Oh ini ya. Nggih. Iki per bulan kok damel Pak dari. Oh tiap bulan ya. Nggih. Iki per bulan. Selama daring tiap bulan. Oh iya. Sudah. Ini bukti bahwasanya anak-anak melakukan daring ya. Nggih. Oh iya. Ada berarti Bu ya. Nggih. Ibu data nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan bikin kan? Ya, coba lihat Bu. Ya, nilai pengetahuan KI 3. Ya, termasuk bagus-bagus yang pertama ya. KKM-nya berapa nih? Harganya? Kalau KKM sekolah 75 Pak. 75 ya. Oke. Di atas KKM kebanyakan. Ya, ada ya Bu ya. Nggih. Nah, sekarang KKM-nya Bu. Ya. Ya Bu, tadi kan pemeriksaan perangkat pembelajaran kan sudah. Oke. Mari kita tinggalkan kepada penyusunan RPP. Coba Bu ambil sekarang RPP-nya. Kita kaji bersama ya. Kaji bersama. Iya. Ibu mencantumkan identitas sekolah di RPP ini SD Negeri 1 jadi. Nggih. Monggo kita centang. Nah, kalau itu sudah seperti itu, sudah jelas, saya sepakat kasih 4, centang 4 ya. Yang kedua, kompetensi inti Bu. Ada kompetensi dasar.
tercantum tetapi masih belum jelas ya. Kalau gitu saya kasih 3 ya Bu ya. Oke. Kemudian kompetensi dasar ada ini kan. Oke. Oke. 4 ya. Oke. Indikator pencapaian kompetensinya kan. Inti. Bukan itu. Ada tapi masih include Bu ya. 3 ya Bu ya. Oke. Tujuan pembelajaran Wonten. ada 4 Bu. Jelas itu ada. Materi pembelajaran materinya ada ya. 4 Bu. Ada. Pendekatan Ibu menggunakan metode pendekatan apa? Tadi saya lihat ada banyak sekitar lalu. Ini kurang maksimal untuk K3 ya. Oke. Kegiatan pembelajaran 1. Pendahuluan. Oh ya, ada 4 Bu. Karena jelas ada. Kegiatan inti. Ini kan kegiatan inti ya. Mengamati, menanya, eksperimen, asosiasi, komunikasi. Oke, 4 Bu. Penutup. Ada. Oke, 4 Bu. Kita lanjutkan dengan penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Ibu teknik penilaiannya menggunakan apa? Menilai siswanya ini. Tes tulis. Tes tulis ya. Oke. Berarti kan ada tesnya ya Bu ya. Wonten, Pak. Oh iya. Kalau gitu saya kasih, coba lihat Bu. Iki anu. Oh ini ya. Oke. Oh iya. 4 Bu. Instrumen penilaian. Instrumen penilaiannya tes Bu ya. Oke. Jadi kalau bisa tesnya itu nanti di print out. Oke. Tapi kalau enggak ya mungkin Termasuk ini, Pak. kita Bu. Tadi ya. Oh ya ini dah. Nah ini instrumennya ya. Oh berarti ya bagus nih Bu. Kita berarti kasih 4 itu. Ibu pada waktu menyusun itu ada nggak di sini tercantum remedial? Remedialnya di sini tidak tercantum, Pak, tapi kita bikin, Pak, di sini. Oh tidak tercantum ya. Oke. Ya, berarti belum optimal ya. Kita kasih 3 ya. Oke. Ibu tidak keberatan. Betul. Selanjutnya, Ibu ngajar ini di sini tercantum media pembelajaran nggak? Wonten, Pak. Ini kan tentang zakat fitrah, Pak. Hmm. Kita menggunakan karena di sekolah nggak ada beras, kita bisa menggunakan pasir di timur. Oh iya. Bahannya tadi itu pasir ya. Oke. Alatnya gacin ya. Berarti Oke. sisa langsung pembelajaran Oke, langsung matematika praktek. itu praktek itu. Oke. Ya. Sumber belajarnya Bu? Buku, Pak. Buku pegangan guru. buku. Ya Bu, cukup untuk di RPP. Silakan disiapkan untuk instrumen yang satunya Bu. Instrumennya sekarang penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Itu di kasus ini disiapkan. Baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Ibu capek ya? Alhamdulillah masih Sehat ya, semangat Bu ya. semangat. Walaupun rada pusing. Penat ya. Rada pusing. Baik, Ibu punya buku nilai? Ada, Pak. Anu, Ini Ini oh ya ini sudah ada KI 4 ini keterampilannya. Iya. Bu, KI 4-nya nih kalau Ibu menilai gimana Bu KI 4-nya? Keterampilan ini anak-anak praktek sholat. Oh dari praktek Iya, sholat, terus praktek sholat peribadatan ya. Peribadatan dia karena kita kan agama Islam, praktek wudu. Terus gini, apa berdoa di mau belajar itu kan berdoa dulu. Oh iya. Anak-anak tuh kita nilai berdoanya khusyuk apa enggak. Ibu begitu nilainya. Iya. Berarti di sini sudah ada nilai. Kalau menurut Ibu bagaimana?
nilai ini dibandingkan dengan praktek anak-anak itu sesuai enggak? Ini contohnya 76. 76 ini memang anaknya memang pencapaian begitu atau memang ada faktor lain? Ini Pak, kalau anak-anak itu 76 itu waktu berdoa di depan sekolah itu ganggu temennya kadang gitu. Terus praktek sholatnya dia suka jahil, temennya diikuti-ikuti gitu. Lalu ibu tahu padahal anak segitu banyak, Iya. ya. Kemudian bisa tahu bahwasanya itu caranya gimana? Kan kita ngoreksi satu persatu sambil pakai HP di video Pak. Oh gitu Jadi ya. nanti dibuka lagi, oh anak Ya, ini bagus, kurang bagus. Ya Bu, saya setuju ya, ada ya. Iya. Karena di sini lengkap, kita kasih 4 Bu. Lanjut, Ibu melakukan tes ya. Iya. Penilaian harian ada Bu? Nonton. Mana Bu contohnya? Ibu penilaian hariannya ini berdasarkan apa Bu? Oh, nilai anak-anak setiap hari Pak. Oh iya. Ulangan Jadi, harian, setelah pembelajaran, Iya. kemudian ulangan. dikasih ulangan. Pelajaran 1 kan selesai dulu pelajaran 1 baru Baru kasih dikasih. ulangan. Iya. Nanti tindak lanjutnya ini dianalisis, kemudian Iya. mana nanti yang mencapai KKM, mana yang belum mencapai. Iya. Itu nanti kita lihat juga kriterianya ya. Iya. Ya berarti ya Iya. kita kasih 4 Bu. Lanjut, penilaian tengah semester Ibu punya? Ini apa? PTS. Ini kita posting nanti. Oh iya, di sini ada ya. Ada rubriknya ya. Iya. Oh iya. PTS-nya. Bagaimana Bu dibandingkan penilaian harian dengan PTS-nya itu ada peningkatan? Alhamdulillah ada Pak, karena mungkin setiap hari anak-anak itu dikasih ulangan sehingga tahu PTS itu ini yang keluar. Oh iya. Penilaian akhir semester pas. Masih di sini juga ya. Masih terus tunggal nih. Nah, sekarang kalau dibandingkan Bu tiga ini, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester ya. Akhir semester ini. Bagaimana peningkatannya Bu? Biasa-biasa aja, menurun, atau lumayan bagus? Ada yang naik, ada yang sedang, ada yang turun karena kita nilai kan dari ulangan harian, ulangan 4, pas dan 4 jadiin 1 Pak. Ada yang naik, ada yang turun, anak-anak yang mungkin dari segi keluarga juga ada yang dari rumah kurang bagus, anunya Jadi bisa. itu ya Pak. Iya. Ya Bu, sepakat 4 ya. Lanjut, sekarang penilaian kompetensi sikap. Ibu kan nilai sikap siswa ya? Iya. Mestinya KI 1 ya? Ibu punya ya KI 1? Ya coba dilihat tadi. Oh iya tadi ada di sini. Ini KI berapa ini? Ya, KI 1 dulu. Ini KI 3 Bu, ini mungkin KI 1 ya. Nah gini aja Bu, bagaimana cara Ibu menilai sikap siswa? Satu berdasarkan observasi, berarti secara pengamatan. Bagaimana Ibu menilai? Kelakuan siswa setiap hari Pak. Anak itu di dalam kelas sikapnya ke guru gimana, ke teman-teman bagaimana, itu kita nilai setiap harinya. Mungkin di buku ini Pak, supervisi Pak. Nah, kalau di sini kita tulis anak-anak itu gimana belajar dengan baik apa enggak, konsentrasi apa enggak waktu kita mengajar. Ibu salah nyebut kan buku seperti buku bimbingan, oke. Supervisi kan yang Oke, buku bimbingan. Buku bimbingan dan konseling. Konseling. Kalau penilaian diri Bu, contoh penilaian diri itu begini. Ketika anak-anak Ibu kasih pembelajaran itu, bagaimana reaksi anak-anak? Apa senang, apa bagaimana, itu termasuk penilaian diri. Itu kira-kira bagaimana kalau menurut Ibu? Kalau anak-anak pelajaran agama ini kebanyakan senang Pak. Terutama dengan daring ini, terutama Oke. pandemik ini, apakah dengan cara Ibu ngajarnya pakai LKS menggunakan komputer apa Pakai menggunakan HP ya? HP. Ibu nggak menguasai komputer ya? Alhamdulillah belum Pak. Oh iya, walaupun yang penting ada usaha Oke. ya, jangan sampai kaidah-kaidah ini nanti ada yang Oke. dikesampingkan ya, tujuan tercapai ya. Oke. Gimana Bu?
Untuk penilaian dirinya kalau melalui HP itu gimana penilaian diri? Kadang-kadang anak gini Pak ya, kendala dari orang tua tidak punya paketan sehingga anak-anak minta langsung kadang, Bu gimana kalau saya datang ke sekolah gitu, kasih tugas, oh iya nggak apa-apa, tapi Jadi, jangan kalau bergerombol datang ke sekolah berarti dia masuk ke luring. luring, nggih. Luring, oh iya. Tapi kan bisa diakomodasi Bu ya? Insya Allah Pak. Ya Bu. Kalau penilaian antar peserta pernah nggak antar teman itu ibu kasih tugas saling menilai? Pernah Pak. Oh, iya. Bagaimana? Gini kasih tugas satu-satu, coba nilai temannya ini gimana, nakal apa enggak, baik apa enggak begitu. Terus anak-anak ngasih penilaian, oh teman saya ini bagus, oh ini kurang bagus gitu Pak. Berarti sepakat tuh ya. Lanjut, sekarang pengolahan nilai sikap kan ibu sudah cari rata-ratanya, kemudian jadi nilai jadi ya Bu ya. Oke, penilaian sikapnya sudah. Deskripsi Bu, sudah artinya dideskripsikan si A ini baik dalam hal apa kan sudah kan? Oke, sampun. Sekarang penilaian pengetahuan. Ibu pernah membuat tes tulis nggak? Pernah Pak, tapi dia ini pengetahuan kan bercerita Pak nggih. Iya. Tentang Nabi Ayub, kisah Nabi Ayub gitu, tak suruh menceritakan. Berarti kalau bercerita kan performan dia. Perform dia kan. Kalau pengetahuan tentang Yang masuk tulis ya tes tulis tadi kan ibu punya nggih. tes tulis itu ya. Nggih. Yang tadi itu yang saya bilang Nggih. itu. Berarti kan membuat ibu. Membuat. Kalau lisan, Tes langsung Pak. Saya pernah ibu memberikan pertanyaan lisan? sering Pak. Tapi itu harus ditulis ya Bu ya. Walaupun itu di lisan tapi tulis. Ambil satu contoh, anak beberapa kali satu hari melakukan sholat secara lisan ya. Ditulis nih Pak nggih. Ya, itu ditulis itu. Kemudian nanti ketika ketemu sama anak sampaikan. Ini Pak biasanya kan kita habis ngajar spontan langsung anak-anak. Nah, itu kelemahan. Jadi harus ditulis itu ya. Walaupun itu lisan tulis. Kemudian tugas, ibu pernah memberikan tugas-tugas pada sering Pak, tiap akhir pelajaran bisa ngasih tugas biar anak-anak belajar. apa tugasnya? PR, berupa PR. Kelompok apa? Kebanyakan mandiri Pak, soalnya rumahnya kan nggak berdekatan. Kalau portofolio Bu, ibu paham dengan portofolio? Masih kurang paham nggak ya? Ya, portofolio itu adalah kumpulan dari pekerjaan siswa, baik itu tes lisan, tes tulis, tes ya pekerjaan pada siswa itu termasuk portofolio. Itu jangan dibuang, itu dikumpulkan. Nah, itu hasil kerja siswa, termasuk praktek-praktek keagamaannya, ya. Ya. Pengolahan nilai pengetahuan kan sudah tadi saya lihat ya, sudah diolah ya. Deskripsi sudah ada ya Bu ya. Coba tes yang tadi itu mana itu ya? Biru rasanya tadi kulitnya. Ada tadi itu biru yang saya lihat. Saya mau lihat untuk deskripsi nilai pengetahuan. Itu mungkin coba Pak. Ya itu. Tadi ada tulisan Arab itu. Ya. Ya nanti dicari, kita lanjutkan. Sekarang keterampilan. Penilaian keterampilan diantaranya adalah unjuk kerja praktek. Nah, ibu kan saya lihat itu sering melakukan penilaian praktek. Nilainya ada. K4 tadi itu Bu, itu ini K4 ini. Mana tadi itu K4 di sini ya? Ya, ini kan K4. Nah, ini adalah merupakan hasil dokumentasi daripada penilaian keterampilan. Proyek itu tugas yang dikerjakan secara kelompok. Ibu pernah membuat enggak itu? Pernah Pak. Contohnya. Tapi tidak terdokumentasi ya? Ya, kasih 3 aja kalau begitu. Produk berupa karya monumental, mungkin anak-anak membuat puisi, membuat sahir-sahir keagamaan. Kalau gini Pak, gimana pidato. Pak? Kalau membuat kaligrafi itu termasuk produk? Iya, produk itu. Kaligrafi kan, oh iya ya, kapan nanti itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti difoto Bu ya. Kaligrafi. Ya, nanti difoto ya. Kemudian portofolionya ya hasil-hasil itu dikumpulkan nanti ya, Bu ya. Pengolahan nilainya sudah, deskripsinya sudah, remedial.
Ini kan di remedial kan? Nggih. Iya. Ibu sudah punya analisisnya. Ampun. Coba lihat. Ya, jadi hasil pekerjaan siswa, Nggih. kemudian dianalisis berapa nilainya, nanti yang masuk pengayaan berapa, perbaikan berapa, kemudian buat programnya. Itu ya. Oh, ini sudah ada ya. Ini analisisnya. Wah, bagus sekali nih, Bu nih. Saya lihat nilai tertinggi 89, terendah 70, rata-rata 84,13. Di atas KKM 30 orang. Jumlah siswa 33. Nilai di bawah KKM 1 orang. Sama dengan KKM 2 orang. Ibu membuat sendiri nih Bu analisisnya, Bu? Insya Allah nggih. Wah, ini perlu dicontoh ini kalau begitu. Waktu yang disediakan. Sekarang kalau kendalanya Bu, kendalanya apa? Kompetensi dasarnya bagaimana? Anak-anak kadang kurang paham Pak dengan kompetensi dasar baik. nih. Kadang-kadang yang cerdas nggih cepat nangkep. Terus waktu yang disediakan? Cukup Pak. Daya dukung, tingkat kesulitan soal dan fasilitas siswa bagaimana? Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah Pak. Oke. Di sini rekomendasi anak yang mendapat perbaikan 1 orang. Ini yang dimaksud dengan deskripsi tadi. Oh, betul. Anak yang mendapat pengayaan 30 orang. Ini yang dimaksud dengan deskripsi nilai tadi. Analisis sudah. Kisi-kisi Bu. Kisi-kisi tes. Oh iya, kisi-kisi. Ya, Bu membuat kisi-kisi. Saya kasih 4 Bu. Ibu Siti. Nah, sekarang selama Ibu mengajar ini pernah nggak mengumpulkan soal-soal itu? Kumpulkan Pak. Dijadikan Sering. satu. Nggih. Itu namanya Jadi bank soal. Nggih, bank soal. Jadi akan kasih anteng. Coba lihat. Ya. Oh ya, ini bank soalnya. Baik, kalau begitu kita sudah 3 instrumen kita lalui Bu ya. Nanti kita tinggal merekap hasilnya. Nah, Bu, silakan istirahat dulu. Saya akan analisis dulu nilainya nanti dapat berapa, tindak lanjutnya seperti apa. Terima kasih Bu. Nggih, sama-sama. Terima kasih Pak. Alhamdulillah saya sudah disupervisi. Mudah-mudahan kelanjutannya lebih bagus. Iya, saya juga mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya yang terlalu busuk perasaan. Itu pun karena ini adalah kualitas saya. Saya pembinaan terhadap Nuwun ya Pak. Siti, saya masukkan nilainya. Sambil istirahat ya Bu ya. Nggih. Ibu saya. Nggih. Bu Siti, tadi hasil penilaian pada instrumen tadi sudah saya pindahkan ke aplikasi komputer. Akan saya review berapa masing-masing skor yang kita pakai. Untuk administrasi pembelajaran, Ibu mendapat skornya itu 46. Kemudian untuk rata-rata nilainya 95,8. Ibu ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk RPP tadi Bu ya. RPP tadi
Ibu mendapat skor 35,33 dengan nilai rata-rata 88,33 kategori A. Karena tadi bagus-bagus punya. Alhamdulillah Pak. Kemudian ini masih pertigaan satu. Ya, untuk di dengan proses dan langsung belajar, Ibu mendapat skor 33,61 dengan nilai 84,03. Jadi kalau saya simpulkan dari kegiatan Ibu ini, yang administrasi A, kemudian penyusunan RPPA, kemudian di proses penilaian itu kalau di rata-rata ini Ibu termasuk B gemuk ini ya. Nah, dengan harapan apa yang menjadi penilaian ini ke depan Ibu lebih meningkat lagi, terutama di penyusunan RPP. Kalau saya lihat tadi itu media Ibu kurang jelas mencantumkan di sana. Kemudian KI-nya tadi juga masih belum jelas ya, dan tadi hal-hal lain yang sekiranya sudah baik Ibu pakai teman, yang kurang mari kita perbaiki, bisa terus konsultasi di supervisi bukan menentukan, tapi adalah sebagai wahana untuk sharing antara pembina dengan guru, sehingga apa yang menjadi tujuan ini bisa dicapai secara itu bisa naik, tujuan pembelajaran tercapai dan siswa itu Bu ya. Kita akhiri, sampai jumpa di kesempatan